Pagi, saudaraku, kita pernah nggak kedatangan tamu di rumah kita yang mungkin menginap 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan di rumah kita? Atau mungkin tamu itu adalah saudara kita atau siapapun lah. Coba ya kita lihat. Kalau tamu itu mau datang, kita pasti sudah membereskan tempat-tempat untuk dia tidur. Bagian-bagian rumah kita rapiin ya. Yang dulunya jadi gudang kita bersihin jadi tempat untuk nyimpen barang yang lebih rapi. Atau dulunya tempat yang gak dipakai gudang jadi kamar untuk persiapan orang itu. Mulai ditata, snack-snack dipersiapkan kalau ada orang mau menginap di rumah kita. Dan di situ kita bisa melihat situasi keluarga kita mulai berubah. Betul kan? Apalagi orang itu punya peran penting dalam hidup kita. Kita akan berusaha untuk membuat orang ini, tamu ini nyaman tinggal di tempat kita. Semua bisa diabaikan, ditinggalkan demi tamu ini. Betul kan saudaraku? Mungkin tamu itu akan ngajak ngobrol sampai larut malam. Kita layani. Yang penting mereka happy tinggal di rumah kita. Ya. Kemudian tamu itu bisa melihat keluarga kita hangat, menjamu mereka. Akhirnya kita bisa punya hubungan yang lebih baik, bahkan sampai jenjang kepada bisnis bareng atau apapun, ya. Seperti itu. Dan kebiasaan keluarga kita mulai berubah gara-gara tamu itu. Pertanyaannya begini, saudaraku. Pernah nggak kita mengundang Yesus hidup dalam keluarga kita? Dan pernah nggak kita mengundang Yesus hidup di dalam hidup kita secara pribadi? Dan membiarkan Tuhan itu mengubah gaya hidup keluarga dan diri kita sendiri. Pernah nggak? Itu menjadi pertanyaan renungan hari ini. Yang pasti Tuhan bisa memberi lebih banyak dari siapapun dan apapun. Dan sudah memberi lebih banyak dari siapapun dan apapun. Apakah kita hanya menemui Tuhan di gereja, lalu setelah itu kita tidak pernah berurusan dengan Tuhan? Atau mungkin hanya menemui Tuhan hanya 1-2 jam, setelah itu kita tidak memberi ruang hidup untuk Tuhan? Atau apakah kita memperlakukan Tuhan sembarangan seperti itu dalam hidup kita? Coba renungkan ini, saudaraku. Di dalam rumah hidup kita masing-masing, rumah diri kita ini, coba Tuhan itu ada nggak dalam hidup kita? Ingat loh, Dia mendiami tubuh kita sebagai bait-Nya. Itu terdapat di dalam beberapa perikop. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Itu jelas berkata seperti itu. Maka pertanyaannya begini, seberapa luas ruangan hidup yang benar-benar kita berikan atau kita sediakan untuk Tuhan? Kalau kita membangun hubungan dengan seseorang yang akan menjadi teman hidup, maka kita akan berbuat apapun untuk menyenangkan dia, demi memperoleh dia. Dan bisa membuat dia bahagia di samping kita, kita akan mengupayakannya. Kalau dia tidak suka jenis makanan tertentu, kita tidak akan pernah membawanya ke restoran itu. Betul nggak saudaraku? Kelihatannya sederhana. Tetapi apakah kita memperlakukan Tuhan seperti ini apa enggak? Itu pertanyaan penting dalam hidup kita seharusnya. Karena Allah kita itu berperasaan. Dia bisa didukakan, tetapi dia juga bisa disenangkan. Berarti saudaraku, kita harus memperlakukan Tuhan secara nyata sebagai pribadi yang berperasaan. Tuhan bisa merasakan, Tuhan bisa merespon tindakan kita. Tuhan bisa bereaksi terhadap tindakan kita dan merasakannya. Jadi kalau Tuhan memiliki pikiran, Ia memiliki pertimbangan. Dia merancang apa yang kita harus lakukan. Tentu apa yang Dia rancang demi kebaikanmu dan kebaikanku, yang nanti akhirnya akan membuat kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya, apakah kita serius mempertimbangkan perasaan Tuhan atau tidak?
Coba renungkan ini, saudaraku. Karena memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup itu tidak mudah. Tidak semua orang concern di sana. Allah Bapa itu bertahta di surga, tetapi rohnya memenuhi jagat raya. Kalau Allah itu maha hadir, mestinya kita berinteraksi dengan dia secara benar, secara konkret dan real. Betul kan saudaraku? Tapi faktanya betapa sulitnya itu. Sulit sekali. Maka kita mau menerobos agar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita mau melakukan terobosan demi terobosan. Kalau kita berdoa, kita mencoba menghayati Tuhan. Belajar seminggu, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Lama-lama akan tembus saudaraku. Sampai kalau nanti seseorang berdoa, ada dialog antara orang itu dengan Tuhan. Ini gak bisa dipelajari dimanapun, saudaraku. Ini harus dirajut sendiri dengan niatmu sendiri bersama dengan Roh Kudus. Ya, itu gak bisa dibuat-buat. Ya, itu gak bisa dipelajari di sekolah teologi pun gak bisa. Ya, mengucapkan doa dengan kalimat doa itu beda, saudara. Doa itu sebuah dialog. Ada perjumpaan antara Tuhan dengan manusia itu. Perjumpaan dua pribadi. Maka kita tidak boleh merasa puas dengan level yang sudah kita capai hari ini. Kalau seseorang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah, maka bobotnya itu berbeda dengan orang yang tidak berinteraksi. Coba Anda lihat ya, orang berdoa ketahuan. Orang ini punya interaksi nggak sama Tuhan? Hamba Tuhan yang berinteraksi waktu berdoa, waktu pimpin doa, waktu berkhotbah, apinya itu nggak sama dengan orang yang tidak punya interaksi dengan Allahnya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat memang. Semangat, api, gairah doanya itu nggak bisa dibuat-buat. Pasti tahu saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya dengan kasih mengingatkan kepada saudara-saudari, temui Tuhan yuk. Temui Tuhan saudaraku. Betapa indah, betapa agung, betapa mulianya kalau sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan. Memang butuh ketekunan dan butuh keberanian untuk tetap tinggal di hadiratnya sampai basah. Itu susah memang. Maka kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita pribadi, maka kita harus menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat. Dan harus hidup suci, itu kuncinya. Buang semua kesenangan yang mengganggu. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan dan harus tekun di situ. Maka kita akan bersyukur kalau kita sudah tidak punya pilihan lain dalam hidup ini. Kita melihat hidup ini makin tragis jika kita mengaitkan dengan kenyataan bahwa kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi suatu hari nanti. Maka kita harus selamatkan banyak orang hari ini, saudaraku. Mumpung kita masih punya waktu, itu lebih berguna, lebih berharga. Amin, saudaraku. Ya, maka hadirkan Tuhan dalam hidup kita terus, setiap saat, setiap momen, supaya kita bisa menjadi partner kerja Tuhan yang luar biasa. Kita bisa membawa banyak jiwa, kita menangkan banyak jiwa. Tapi harganya, ingat loh, kalau mau mengiring Tuhan, harganya seluruh hidup kita. Harganya seluruh hidup kita. Ya, dan itu sulit. Tapi kalau Anda mau berjuang, saudara, wah luar biasa. Ya, nanti seiring dengan meningkatnya kekudusan kita mulai melepaskan ikatan-ikatan dunia. Maka kita bisa menembus tingkap demi tingkap itu. Kita semakin menyentuh Tuhan. Kita semakin basah sama Tuhan. Kita semakin semakin intimate dengan Tuhan itu sampai di titik berkualitas, berprestasi. Wah, itu keren, saudaraku. Maka biarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Amin. Dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, rumah kita, semuanya. Semuanya. Izinkan dia masuk. Kita undang Tuhan hadir.
kita undang dia masuk. Tuhan harus masuk ke dalam hidupku. Masuklah ke hidupku Tuhan. Wow, keren. Amin saudaraku. Ya, renungkan ini dan kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua dan Tuhan memberkati.